nanti Ibu Brigita akan melaksanakan pembelajaran yang disupervisi, ya. Nanti untuk jamnya jam berapa, Bu? Jam 11. Ya, jadi tujuan untuk pembelajaran Ibu apa, Bu? Tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan di dapur. Kemudian siswa dapat mengoperasikan peralatan dapur dan menata kebersihan dan kerapian di dalam dapur. Berarti untuk indikatornya yang Ibu mau sampaikan apa saja? Indikatornya siswa dapat menunjukkan peralatan dapur dengan baik. Terus siswa dapat menyebutkan fungsi dari peralatan dapur tersebut, serta bisa menata dan melakukan dapur dengan rapi. Baik, Ibu, luar biasa sekali ini. Lalu untuk metode, Bu, metode yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran apa nih? Lalu alasannya apa kok Ibu kita menggunakan metode tersebut? Gitu? Saya menggunakan metode diferensiasi siswa. Diferensiasi apa, Bu? Proses atau prosesnya saja, untuk konten dan produknya sama? Ya. Untuk alasannya kenapa kok menggunakan metode berdiferensiasi itu? Jadi untuk mengetahui kemampuan seberapa jauh mereka menguasai materi yang saya berikan. Karena memang peralatan kan berbeda-beda, jadi diferensiasinya berbeda-beda. Lalu untuk prosesnya juga berbeda-beda gitu. Lalu untuk alat atau modul atau sumber ajar yang Ibu gunakan nanti apa? Lalu apakah Ibu sudah menyiapkan? Sumber ajarnya itu saya berikan modul. Ada modul juga, ada LKPD-nya juga. Untuk mengerjakan itu di dapur. Itu berarti mengerjakan di modul atau praktek langsung, Bu? Itu nanti praktek langsung, Bu. Berarti mengerjakan instruksi dari modul yang sudah saya berikan. Oh, berarti mengerjakan dulu di LKPD pada modul, lalu dipraktekkan secara langsung. Begitu dia Bu kita ini seperti itu. Lalu saya minta tolong Ibu Brigita bisa menceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Ya, pertama anak-anak baris dulu, kemudian membaca berdoa, kemudian yel-yel, setelah yel masuk ke kelas, saya briefing dulu, saya arahkan dulu, dan saya menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini apa kepada anak-anak tersebut, kemudian harapannya saya apa, saya sampaikan kepada anak tersebut. Setelah itu saya bagi ke dalam beberapa kelompok, Bu. Saya bagi dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi alat-alat yang ada di station itu, kemudian fungsinya apa, kemudian anak-anak juga akan menata peralatan dengan rapi, bersih, dan baik, luar biasa sekali. Baik, Bu Brigita. Lalu untuk selain modul tadi untuk dan LKPD, untuk persiapan tertulis yang lain apakah ada ya? Persiapan tertulis lainnya itu tes. Oh, ada tesnya juga. Jadi apakah Ibu juga sudah mempersiapkan juga? Sudah. Apakah juga nanti dilaksanakan di hari ini atau di lain waktu atau mungkin bagaimana? Di lain waktu. Lalu materi apa yang Ibu anggap sulit diterima oleh siswa? Lalu bagaimana Ibu mensiasati untuk siswa itu biar menerima materi itu dengan baik? Nah, yang paling sulit ini menata dapur dengan rapi, bersih, indah. Itu anak kan kesadarannya itu masih kurang, Bu. Masih kadang capek lah alasannya, terus ngantuk lah dan lain sebagainya. Nah, cara saya mensiasatinya, nanti anak tetap saya kasih semangat, Bu, supaya anaknya itu tetap mau menata peralatan. Saya kasih informasi kalau peralatan itu harus dalam keadaan bersih. Kalau tidak bersih nanti akan
timbul penyakit kalau digunakan. Jadi anak-anak otomatis kan berpikir wah alatnya harus bersih dan tidak boleh kotor. Kalau kotor nanti digunakan memasak akan mengakibatkan kontaminasi bakteri tadi. Jadi anak harus ditumbuhkan kesadarannya. Itu solusi dari saya supaya anak-anak itu mau membersihkan dengan baik alat-alat yang ada di dapur dan menatanya dengan rapi. Berarti secara tidak langsung bubri kita itu harus selalu beres mengingatkan dan tadi ini ya apa namanya diberi catatan kayak gitu tadi ya. Berarti standar untuk operasionalnya sekali aman begitu. Baik. Lalu apa menurut Ibu yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran Ibu tadi? Itu persepsinya. Saya terkadang masih sering lupa kalau setiap pembelajaran sebelum kita menyampaikan materi pembelajaran itu kan harus ada saksinya ya. Baik Ibu kita nanti berarti kita akan melaksanakan, saya akan mensupervisi Ibu dalam pembelajaran begitu. Siap Bu? Siap Bu. Nanti tempatnya di mana nih? Di dapur 2 Bu. Di dapur 2 di labnya kuliner nih. Baik, nanti saya akan ke sana bersama Ibu dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Mulai. Indonesia. Pancasila. Pancasila. Indonesia. Semua negeri itu kebanggaan kita semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tertib ya, dengan tertib. Baik, 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 luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan pelimpahan praktek ya, tentang peralatan praktek dan pengelolaan praktek. Kalian hari ini akan belajar untuk identifikasi peralatan praktek di dapur, kemudian mengenal alat-alat yang ada di dapur, penggunaan dan pengoperasian peralatan praktek di dapur, serta menata peralatan praktek di dapur dengan baik. 16 dibagi ya, masing-masing station ada 2 anak ya. Silahkan dua anak menempati station masing-masing untuk melakukan identifikasi di dapur. Ini namanya alatnya apa saja ya. Kemudian cara menggunakannya gimana, fungsinya apa. Kemudian kalian tata dengan bersih dan dengan rapi. Yuk, segera mulai. Ini mixer. Yuk mixernya. Kelompok 5 coba lihat. Ya, bagus tuh, sudah tertata rapi, bersih. Ayo tepuk tangan kelompok 5. Kita Selamat siang Bu Fitri. ini kan saya sedang melaksanakan supervisi dan hari ini saya akan bersamai oleh Pak Utomo sebagai observer atau nanti supervisor atas kegiatan kita hari ini begitu nggih. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca supervisi yang kita lakukan tadi begitu. Oke. Untuk publik kita, menurut pendapat publik kita, bagaimana cara kita tadi dalam menyajikan atau membersamai anak-anak dalam penyampaian materi? Ya, saya masih merasa kurang ya. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, terutama untuk apersepsi Bu. Ya, saya tadi lupa belum menyampaikan apersepsi pada anak-anak.
kemudian juga belum mengabsen anak. Lupa mengabsen gitu sih. Iya. Nah, lalu untuk mensiasati seperti itu apa yang Ibu lakukan? Seharusnya saya membuat catatan khusus supaya saya tidak lupa untuk mengabsen siswa atau persepsi. Berarti ini deh Bu, Ibu Brita tadi sudah membuat perencanaan sebenarnya. Ya sudah membuat sih. Tidak sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu Brigita lakukan, betul kan? Menurut Bu Brigita, bagaimana pendapat Bu Brigita untuk kepuasan Bu Brigita dalam menyampaikan materi tadi dalam pembelajaran tadi? Apakah Bu Brigita sudah puas atau hal yang mana yang perlu ditingkatkan lagi selain karena tadi lupa persepsi dan mengabsen tadi? Ya, yang harus saya tingkatkan itu menumbuhkan motivasi siswa Bu, untuk tetap semangat dalam melakukan kebersihan di dapur. Ya. Oke, luar biasa. Ini Bu Brigita, saya mau bertanya ini, Bu Brigita bisakah menceritakan tadi proses pembelajaran dari yang Bu Brigita lakukan begitu? Apa yang menarik, apa yang kurang? Tadi kalau kurangnya kan sampun gitu, apa yang menarik, apa yang perlu ditingkatkan lagi, apa yang pokoknya yang berkesan dari Bu Brigita. Ya, menurut saya yang berkesan itu anak-anaknya sudah kompak, sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan timnya, kemudian bisa menyebutkan peralatan juga dengan baik, fungsinya juga. Berarti secara tidak langsung mereka sudah menikmati pembelajaran sesuai dengan rohnya masing-masing siswa, Bu. Jadi sudah sesuai dengan passion mereka, begitu kan? Sesuai dengan passion. Jadi kalau dari sini, apakah kita bisa mengidentifikasi adakah kesulitan dari siswa yang dimiliki? Ya, itu kesulitan dari siswa itu mungkin masih susah Bu menghafalkan alat-alatnya. Karena pakai bahasa Inggris atau kenapa Bu? Ya kan saya biasakan pakai bahasa Inggris supaya mereka mengenal alat-alat itu dari awal gitu, bukan besok kan untuk ke Dudi mereka kan harus bisa bahasa Inggris, jadi harus saya biasakan mulai dari sekarang. Hanya menghafal Ya, nama-namanya kah atau ada kesulitan yang lain? Mungkin pengucapannya kalau untuk pembinaan atau penggunaan sudah bisa. sudah bisa. Baik. Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, alternatif apa yang bisa Bu Brigita berikan untuk mempermudah atau memberikan solusi pada anak-anak? Itu nanti akan saya buat untuk desain hafalan untuk peralatan dalam bahasa Inggris. Kalau boleh tahu desainnya seperti apa aja? Desainnya dalam bentuk pola gambar itu. Pola gambar seperti yang bisa dijelaskan Ya, lebih. misalnya begitu, ada alat terus ada bahasa Inggrisnya itu apa, tapi tidak tulisan bahasa Inggris asli tapi cara pengucapannya. Misalnya balon bis itu kan tulisannya asli kan BALLONWISH. Nah itu saya tulis balon bis biasa, balon BIS, balon bis. Itu biasa caranya sekali. begitu supaya anak-anak bisa dengan mudah menghafalkan. Luar biasa sekali. Baik Bu Brigita, terima kasih. Saya tadi mengamati dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Brigita sudah sangat luar biasa, memberikan motivasi, memberikan penjelasan ke anak-anak, lalu pengecekan juga sudah luar biasa. Semangat terus untuk Bu Brigita sampai dengan membersamai anak-anak kita untuk ke depan yang lebih baik. Gitu, Terima kasih Bu Fitri untuk semangatnya, dukungannya buat saya. Sukses selalu.